Sejarah Kajang Kliwon Pemelas Tali dan runtuhnya Watu Gunung. Hari suci atau rerahinan di Bali cukup banyak. Bahkan hampir setiap minggu pada kalender Bali terdapat hari penting bagi umat Hindu. Namun ada yang spesifik, salah satunya adalah Kajang Kliwon Pemelas Tali atau Watu Gunung Runtuh. Bagaimana kisahnya? Watu Gunung adalah nama uku terakhir dari perhitungan Pawukon di Bali. Nama Watu Gunung berasal dari cerita Watu Gunung. Konon, Watu Gunung adalah seorang yang kuat dan sakti. Wuku ini memiliki urip 8 dan berada pada urutan ke-30. Banyak cerita yang berkembang tentang Watu Gunung. Dalam Lontar Medang Kemulan disebutkan bahwa Watu Gunung merupakan putra Dewi Sintakasih yang merupakan permaisuri kerajaan Kunda Dwipa. Disebutkan Raja Kulagiri yang memerintah di Kunda Dwipa memiliki 2 orang istri, yaitu Dewi Sintakasih dan Dewi Sanjiwartia. Suatu ketika Raja Kulagiri sedang bertapa di Gunung Semeru, meninggalkan istrinya Dewi Sintakasih yang sedang mengandung. Semakin lama perut Dewi Sintakasih kian membesar. Akhirnya ia memutuskan untuk menyusul Raja Kulagiri ke Gunung Semeru. Ternyata di tengah perjalanan menuju puncak gunung, Dewi Sintakasih melahirkan tepat di atas batu besar yang datar. Tanpa disadari, sang bayi yang dilahirkan terjatuh. Anehnya, sang bayi tak cacat sedikit pun. Yang lebih aneh lagi, batu besar yang ditimpa bayi tersebut malah terbelah menjadi 2 bagian. Atas anugerah Dewa Brahma, bayi Dewi Sintakasih tersebut diberikan nama Iwatu Gunung. Dewa Brahma bersabda bahwa Watu Gunung akan menjadi seseorang yang sakti dan terkenal, serta tidak akan mati terbunuh oleh dewa, detya, denawa, asura maupun manusia. Namun Watu Gunung dapat dikalahkan dan dibunuh oleh Dewa Wisnu yang berwujud sebagai kura-kura atau kurma. Seiring berjalannya waktu, Watu Gunung mengalami pertumbuhan sangat pesat. Nafsu makannya pun tinggi dan membuat ibunya kewalahan. Suatu hari, Watu Gunung meminta makan dan ibunya sudah kewalahan dan tidak mampu menahan emosinya. Akibatnya kepala Watu Gunung dipukul oleh ibunya dengan sendok nasi, sehingga kepala Watu Gunung luka dan berdarah. Akibat kejadian itu, Watu Gunung pergi meninggalkan istana. Konon, dalam perjalanannya pergi meninggalkan kerajaan, ia menjadi seorang perampok. Semua kerajaan mampu ditaklukkan Watu Gunung, termasuk kerajaan Kunda Dwipa yang merupakan kerajaannya dahulu. Di sana ia menikahi Dewi Sintakasih yang tak lain adalah ibunya sendiri. Suatu ketika Dewi Sintakasih sedang mencari kutu di kepala Watu Gunung. Dilihatlah luka bekas pukulan sendok nasi di kepala Watu Gunung. Akhirnya, karena merasa berdosa dan ingat bahwa yang bisa mengalahkan Watu Gunung hanya Dewa Wisnu, maka Dewi Sintakasih memohon kepada Watu Gunung agar menjadikan Dewi Sri Laksmi yang tak lain adalah istri Dewa Wisnu untuk dijadikan madu. Keinginan itu membuat Dewa Wisnu menjadi marah besar. Namun kemarahan Dewa Wisnu tidak membuat Watu Gunung takut, tetapi malah menantang Dewa Wisnu untuk berperang. Peperangan pun tidak dapat dihindari. Dewa Wisnu menjelma menjadi seekor kurma atau kura-kura bersenjatakan cakra, dan sejurus kemudian Watu Gunung mampu dikalahkan oleh Dewa Wisnu. Dan hari itu bertepatan dengan kekalahan Watu Gunung, disebut sebagai Hari Watu Gunung Runtuh atau Kajang Kliwon Pemelas Tali.
Pemelas artinya melepaskan dan tali memiliki arti sarana mengikat. Jadi pemelas tali memiliki makna melepaskan ikatan. Ikatan apa yang dilepas? Yaitu ikatan kebodohan dan sifat buruk dari Watu Gunung. Nah, setelah Watu Gunung kalah dalam peperangan dengan Dewa Wisnu, keesokan harinya ia menjadi mayat atau orang Bali menyebutnya dengan Watang. Sehingga hari Senin setelah Watu Gunung runtuh dinamakan Some Candung Watang. Hari itu untuk memperingati bahwa Watu Gunung telah mati dan menjadi mayat. Sedangkan keesokan harinya mayat Watu Gunung diseret atau bahasa Balinya dipait oleh Dewa Wisnu, sehingga pada hari Selasa disebut sebagai Hari Anggara Pait-Paidan. Pada saat Watu Gunung diseret oleh Dewa Wisnu, ditemukanlah oleh Bagawan Boda. Atas permohonan Bagawan Boda, Dewa Wisnu mengizinkan agar Watu Gunung dihidupkan kembali. Oleh karena itu, pada hari Rabu dikenal dengan sebutan Bude Urip. Setelah hidup kembali, Watu Gunung metetegan, istirahat sejenak terlebih dahulu, bagaimana halnya seperti orang baru bangun, sehingga hari itu dinamakan Hari Oraspati Penetegan. Setelah itu pada hari Jumat, Watu Gunung menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan yang besar, sehingga ia harus memohon kepada Tuhan agar diberikan pengampunan. Dan hari itu dikenal dengan sebutan Sukre Pangredanan. Selanjutnya, puncak dari Watu Gunung adalah Ari Suci Saraswati. Pada hari itu diyakini sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan yang dapat mengalahkan kebodohan. Jadi, pada hari Minggu yang merupakan awal uku Watu Gunung, hendaknya kita melepaskan ikatan atau sifat buruk Watu Gunung. Dan pada akhir uku Watu Gunung, kita memuja Tuhan sebagai anugerah atas ilmu pengetahuan.